ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan. Terus di atas memang lebih private untuk kamar tidur. Terus ada Ya pemirsa, masih di Gria Unik bersama saya dan juga Jay Subiakto. Nah, Jay tadi kan sudah menyinggung sedikit bahwa luas bangunan ini sendiri sekitar 800-an, kemudian luas tanahnya 1.300. Tapi memang terlihatnya padat sekali ya. Nah, kemudian waktunya juga tadi dibutuhkan 3 tahun untuk membangun. Tapi sebelumnya sudah ada renovasi belum sih, Jay? Belum, jadi ini kalau di jalanan ini mungkin ini rumah yang terakhir yang dibangun gitu ya. Karena pada waktu itu kiri kanan tetangga udah padat gitu, jadi memang lamanya itu karena memakai barang-barang lama, kemudian juga karena ayah saya banyak berimprovisasi gitu ya, jadi renovasi memang belum pernah, tapi dia selalu menerapkan, jadi dia tinggal dulu yang di tengah tuh dia bilang, oh enaknya ini bagian ini di sini, jadi nggak seperti arsitek yang terencana gitu ya. Gitu. Justru dia merasakan dulu tempatnya, baru dia bilang, oh ruang makan nih enaknya di sini, ruang kamar tamu di sana. Jadi sambil berjalan Iya, gitu ya. makanya lama sekali. Baik, tapi untuk rumah ini sendiri ada berapa lantai? Ada 3 lantai, kemudian yang seperti saya tadi bilang di bawah ini memang lebih ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan. Terus di atas memang lebih private untuk kamar tidur, terus ada kamar TV kecil, kemudian di lantai ketiga itu hanya studio. Bisa dijelaskan sedikit nggak sih, Jay, tentang plafon-plafonnya ini kan sangat unik sekali. Kemudian adanya juga permainan-permainan ukiran dan ada seperti apa gaya-gaya Padma. Memang ayah saya dulu waktu membangun rumah ini dia mengundang tukang ukir gitu, jadi dia gambar sendiri, terus kemudian diukir di sini. Jadi memang ini ukirannya baru tapi kayunya kayu lama. Jadi karena jati itu kan memang sekarang udah langka gitu. Nah zaman dulu ayah saya memang sangat banyak mengkoleksi jati lama gitu. Jadi ada yang bekas pintu, ada yang bekas jendela, karena daun pintu zaman dulu itu sangat tebal-tebal dan sangat kuat gitu ya. Nah, yang sangat unik sekali kan juga di sini juga bisa terlihat bahwa adanya taman kering Jepang. Nah, mungkin Jay bisa jelaskan. Itu taman keringnya nggak sengaja, karena mungkin itu karena tertutup teduhan, jadi itu memang tanaman mati gitu, sehingga akhirnya saya pikir harus saya ganti dengan saya taruh batu gitu ya, karena selama ini kalau saya tanam rumput pasti mati, jadi itu saya kombinasi dengan bambu, kemudian ada tanaman sulir yang bisa hidup di teduhan. Nah, Jay tadi sudah menyinggung sedikit bahwa furniture yang ada di rumah ini diambil dari bangunan-bangunan lama. Nah, kenapa justru digunakan konsep furniture seperti ini? Iya, memang furniture yang di rumah ini memang udah ada sejak saya kecil gitu, jadi jarang ada furniture baru. Ini memang banyak bergaya kolonial Belanda, kemudian ada juga yang bergaya Jawa. Semua ini memang dibeli di Indonesia sama ayah saya dulu di daerah kota Glodok gitu. Jadi waktu masih kecil itu kalau hari Minggu saya nggak dibawa ke Taman Ria atau ke mall ya, karena justru saya dibawa ke toko antik. Jadi memang sampai sekarang pun saya juga kalau mau membeli tambahan untuk rumah saya, akhirnya saya tahu gitu mana yang antik, mana yang bukan, sampai ke lampu, sampai ke aksesoris, sampai gelas gitu saya cocokkan dengan bentuk arsitektur rumah. Jadi tidak bisa masukin yang modern ya, karena tidak akan cocok jadinya. Baik, kemudian Jay, kalau kita lihat di ruangan ini sendiri, terutama di lantai 1 ya, jarang sekali kita temui barang-barang elektronik yang modern seperti TV, kemudian juga ada AC. Nah, mungkin Jay bisa jelaskan kenapa? Iya, memang jadi keterbatasan itu, jadi barang elektronik itu justru di rumah ini saya tutup gitu ya, biasanya TV saya tutup dengan lemari antik, kemudian kayak lemari es juga kita taruh di dapur, kemudian kayak sound system juga akhirnya lebih banyak saya taruh di studio ya, karena memang nggak cocok gitu, jadi memang banyak lebih ke tempat yang private bisa saya tempatkan barang elektronik. Nah, kemudian yang uniknya lagi sih ada partisi kayu ya, sebagai mungkin bisa dikatakan sebagai pemisah. Kemudian adanya juga kaca yang bergambar pewayangan. Mungkin Jay bisa jelaskan. Jadi memang
kita di Jawa, Bali itu memang sama seperti Feng Shui ya. Jadi nggak boleh itu kalau ada sesuatu yang simetris, bukaan itu nggak boleh sampai belakang. Jadi ini berfungsi sebagai aling-aling, kalau di Bali dinamakan itu. Baik, kemudian jenis lampu. Jenis lampunya juga sangat unik sekali. Bisa diceritakan nggak sih dapat dari mana lampu seunik ini? Soalnya kalau kita lihat emang agak-agak unik sekali ya, jadi jarang ditemukan gitu. Iya, memang ini juga ayah saya yang milih. Ini sebenarnya bubungan untuk atap di Bali. Jadi ini sebenarnya atap tradisional Bali yang dari keramik, dari tanah liat, terus dia buat sebagai penutup lampu gitu ya.